Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Karta. Hari ini Kamis 11 Februari 2021, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ini ada Kak Sohib Susanto. Halo Halo, halo. Kak. Kak Sohib Susanto Iya, adalah Ketua Karang Taruna Ganjar Agung, betul iya, ya Kak ya? betul. Nah, oke. Tema podcast kita kali ini yaitu Karang Taruna dan bagaimana pemuda berperan. Lalu eh, apakah peran pemuda ini sesungguhnya sangat mempengaruhi kemajuan dari kelurahan tersebut dan benarkah pemuda selalu memiliki inisiatif tersendiri untuk kelurahannya atau seharusnya hanya menunggu perintah saja? Lalu bagaimana Ketua Karang Taruna menyikapi hal ini? Nah, di depan saya sudah ada Kak Sohib. Iya, Ya, mungkin Kak Sohib bisa memperkenalkan diri dulu ke sahabat Karta maupun warga kota Metro yang belum tahu siapa nih Kak Sohib Susanto ini. Boleh Kak? iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Waalaikumsalam Karta warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohib Susanto. Saya dari Ganjar Agung, umur 28 tahun. Untuk saat ini alhamdulillah saya menjabat selaku Ketua Karang Taruna Ganjar Agung. Itu Hmm. saja. Masa bakti 2020 sampai 2025. 25. Ya, 5 tahun Iya, ya, 5 5 tahun. tahun mengabdi. Lama banget ini Lama kayaknya ini. banget. Oke, sebelumnya Kak Sohib ini eh, pernah menjabat sebagai ketua yang lama kah terus di jadi baru lagi atau Oh, gimana? gitu. Sebenarnya tahun yang lalu Mhm. saya menjabat sebagai ketua bidang olahraga di Mhm. 3 tahun yang lalu. Mhm. Kemudian alhamdulillah tahun ini dipercaya oleh teman-teman Mhm. untuk belajar bersama Mhm. pada teman-teman jadi ketua Karang Taruna seperti itu. Oh, Intinya ya gitu. belajar bareng deh, bukan jadi ketua, Tapi belajar sebelumnya bareng. sudah mencemplung ya Iya, di dunia Karang Taruna iya, seperti itu ya. Berarti udah tahu dong Karang Taruna itu apa sih? Udah tahu ya? insyaallah. Insya Katanya. Allah. Iya. Menurut Kak Sohib, Karang Taruna itu apa sih menurut Kak Sohib? Karang Taruna itu tokoh pemuda yang sangat dibutuhkan Mhm. di kelurahannya Mhm. sebagai sosok pemuda yang menjadi panutan seperti itu. Mhm. Inspirasi-inspirasi ide-ide kreatifnya yang bisa membangun desanya atau kelurahannya menjadi maju seperti Lebih itu sih. maju gitu ya Kak Sohib ya. Oke, kalau Kak Sohib sendiri Iya. sebagai ketua, ada nggak sih visi dan misi? Kalau visi dan misi saya sendiri pribadi, Aha. saya ingin memajukan pemuda-pemuda khususnya di desa saya Mhm. lebih bangkit lagi, lebih maju Kayaknya lagi. sekarang bukan desa deh. Kelurahan ya. Iya. Oh iya. Wajar ingatnya desa terus. Kelurahan saya lebih maju lagi deh seperti Mhm. itu. Karena eh, Ganjar Agung ini di Mhm. kelurahan saya terkenal dengan pemuda-pemudanya yang sangat luar biasa. Mhm. Banyak sekali pemuda yang kreatif di sana. Salah satunya Ganjar Agung itu terkenal sebagai eh, pemuda yang lahir sebagai olahraga. Ganjar Mhm. Agung terkenal sebagai ikonnya biasanya kita sebut Persega. Di Persega. mana-mana orang Oh. tahu Persega pasti Ganjar Agung. Nah, kemudian yang kedua Ganjar Agung juga banyak sekali ikonnya yaitu di dunia pendidikan, Mhm. kemudian dunia Islami banyak banget, masya Mhm. Allah. Makanya saya bangga tinggal Mhm. di Ganjar Agung, luar Mhm. biasa Ganjar Agung ini banyak sekali tempat-tempat yang memang membangun. Salah satunya itu tadi Mhm. banyak sekali teman-teman saya di dunia teman-teman remaja itu yang menjadi sosok panutan terutama di olahraganya seperti itu Mhm. sih. Nah, Berat. kemudian keinginan Mhm. saya Ganjar Agung harus lebih maju lagi, berkembang lagi dari Mhm. ujung sampai ke ujung Mhm. seperti itu. Berarti banyak ya itu di dunia olahraga ada di tadi keislamian Iya juga ada. ada gitu ya Kak. Oke, eh pada saat yang Kakak apa ya lihat saat ini Iya. pemuda di Ganjar Agung tuh sebenarnya orang-orangnya itu semangat nggak sih untuk mengikuti organisasi Karang Taruna di daerah masing-masing atau mungkin mereka itu datang karena pengen diajak temen gitu Hmm. tanpa Sebenarnya kesadaran. semangat tidaknya itu tergantung dari kepalanya sebenarnya. Mhm. Jadi kepala ini adalah Ketuanya ya. imam contohnya itu loh. Aha. Kalau imamnya dia kepalanya itu bagus, Heeh. kinerjanya bagus, kemudian memberikan motivasi semangat kepada sahabat-sahabatnya, Mhm. teman-temannya, insya Allah mereka akan semangat Mhm. gitu. Intinya adalah kepalanya. Namun saya melihat dari rekan-rekan saat ini, Mhm. mereka ini mempunyai semangat sangat luar biasa, bagus sekali. Mhm. Ketika diajak gerak, membuat ide kreatif, membuat Mhm. giat Mhm. maupun kegiatan-kegiatan yang baru, Mhm. mereka sangat tanggap cepat gitu loh. Siap mas, Mhm. kita punya kegiatan seperti ini, gimana, Mhm. setuju nggak, berangkat. Seperti itu luar biasa. Aha, Untuk berarti teman-teman ya alhamdulillah untuk saat ini 90% dikatakan semangat. semangat ya, Iya, alhamdulillah. Beda alhamdulillah. dengan mungkin tahun-tahun yang sebelumnya sebelum Kak
sohib pimpin mungkin ya, Ya sempat mungkin, vakum mungkin ya ya mungkin saya juga merasakan saya Aha, sendiri kurang semangat. waktu itu. Iya. Kenapa? Mungkin bisa dijelaskan kenapa nggak semangatnya? Mungkin saat itu saya sibuk dengan pekerjaan saya, Aha, sibukkan dengan aktivitas pribadi saya. aha. Nah, untuk saat ini mungkin karena saya mempunyai tanggung jawab yang sangat Sebagai lebih, ketua. iya, luar biasa emang Masya Allah. Aha, Jadi ya harus lebih memberikan aura yang positif kepada aha. teman-teman, mengajaknya kita ajak, kita bangun lagi, ayo Mhm. bangun lagi, ayo. Karena mengumpulkan 10 orang itu sangat susah Iya betul. untuk saat ini. Hmm. Namun alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Ada pertanyaan kayak gini. Tadi kan sebelumnya itu Kak Soeb sebagai ketua bidang Olahraga, olahraga iya. itu kan mut-mutan ya. Mm-mm. Nah terus sebagai ketua nih sekarang, makanya Kak Soeb ini bergerak untuk lebih maju gitu. Nah ada nggak sih kayak menurut Kak Soeb tuh kepaksaan gitu nggak sih dalam diri Kak Soeb? Ya mungkin kan kita nggak menutup kemungkinan ada keperluan pribadi juga sih. Kalau untuk saat ini karena menjadi ketua bukan terpaksa sih Mbak, karena dari dulu saya alhamdulillah sudah bergabung di apa ya lingkungan masyarakat. Aha. Jadi kemana-mana ya dipanggil kemana-mana ikut, itu pun Mm-mm. bukan hal dari paksaan, Mhm. karena panggilan pribadi oleh diri saya. Karena Aha. jujur ketika dari kecil maupun kuliah saya senang banget bergaul dengan ya orang tua, bapak-bapak, lingkungan sekitar seperti itu. Jadi ketika dipanggil ini ya ada sisi ya kesempatan harus memimpin, ada kesempatan panggilan hati juga. Aha. Jadi ya apalagi memimpin desa sendiri ya, Iya betul. lebih semangat banget gitu loh. Aha. Ya Gitu gitu. ya. Jadi nggak ada paksaan insya Allah. Insya Allah nggak ada ya Nggak sebagai ada. ketua kan kadang aduh saya jadi ketua ini harusnya tuh gimana pusing gitu kan atau ini merupakan beban berat Iya. nih saya jadi ketua harus begini gitu enggak ya kalau Kak Nggak, Saif insya enggak Allah ya nggak. Insya Allah Karena nggak ya? saya belajar pernah menjadi ya waktu kuliah, Aha, karena pernah menjadi ketua juga waktu kuliah ya aha, sudah ibaratnya mungkin programnya hampir sama lah, iya. pusingnya dan kusutnya Aha. mungkin hampir sama. Mhm. Jadi sudah pusingnya itu sudah pernah kita rasakan seperti itu. Gitu ya oke. Iya. Untuk saat ini anggota keseluruhan di Karang Taruna Ganjar Agung itu berapa Yang aktif atau tidak aktif? yang aktif? Ya aktif kalau dari struktur kita ada sekitar 43. 43. Ya. Cuman untuk saat ini yang aktif yang sering kita kumpul ketika ada Mhm. event ataupun rapat-rapat alhamdulillah sampai 36. Mhm. Iya. Yang Alhamdulillah. lainnya mungkin sibuk dengan pekerjaannya, kita maklumi Heeh. seperti itu. Jadi saya tidak pernah membatasi ketika mereka kumpul izin segala sesuatunya ya monggo seperti itu. Namun ketika ada hajat ataupun event ya mohon diluangkan waktunya seperti itu. Gitu. Karena kita kan di Karta ini kegiatannya bermasyarakat, Iya, tidak menjadi masyarakat. paksaan. Iya, betul. Seperti itu sih. Terus kan ada seksi-seksi bidang-bidang. Kira-kira di Kelurahan Ganjar Agung ini bidangnya apa saja sih? Kita mempunyai bidang kemasyarakatan, kemudian kita ada bidang BSO, bidang seni dan olahraga. Alhamdulillah kemarin kita teman-teman dari BSO ini sudah melaksanakan giat pertama mereka, walaupun ya masih kecil-kecilan sih, yaitu Di antaranya apa? Agus, Ahad, Goes. Iya. Kemudian ada bidang ekonomi kreatif. Alhamdulillah ekonomi kreatif ini sudah mulai bekerja sama dengan bidang lingkungan hidup. Alhamdulillah setiap minggu kita mempunyai laporan yaitu kebun sayur sehat. Yang kemarin kita sudah menanam yaitu kayak jahe, kayak terong, kayak cabai, kangkung sudah kita tanam, tinggal nunggu laporan dari bidang lingkungan hidup saja seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah bidang kerohanian. Kerohanian mungkin ini adalah program yang dimana mereka ini menunggu dari PHBI ya. PHBI itu peringatan Hari Besar Islam seperti Maulid Nabi, seperti yang insya Allah bentar lagi 2 bulan lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Mungkin itu kita ada kegiatan namanya Gebiar Anak Soleh. Gebiar Anak Soleh gitu ya. Ini Gebiar Anak Soleh juga kita sudah pernah mengadakan waktu itu di Musola Al Idris. Alhamdulillah ya luar biasa. Pak Ferry juga alhamdulillah datang. Terima kasih untuk Pak Ferry. Insya Allah kita akan mengadakan lagi seperti itu. Ada sekitar 5 bidang. 5 bidang ya. Alhamdulillah tapi bidangnya itu semua berjalan ya. Alhamdulillah semua berjalan gitu. Walaupun ya di tengah-tengah mungkin pandemi. pandemi ini mungkin ya bidangnya cuma gitu-gitu aja tapi ya alhamdulillah berjalan. Yang penting berjalan dulu deh. Kemarin tuh kayaknya saya lihat bagi-bagi masker sama bagi-bagi iya, itu nasi alhamdulillah ya, kita sudah berjalan. Jumat berkah kita bagi masker, snack, nasi. Kemudian ya kita ke warga yang memang isolasi juga, kita bagi sembako, dibantu oleh Pak Lurah, Pak Babin, kemudian Babin Kapitnas juga seperti itu. Itu setiap hari Jumat saja atau memang waktu itu rencana memang kami rutinkan setiap Jumat berkah seperti itu. Setiap Jumat berkah ini. Berarti besok bakal insya Allah berjalan lagi ya.
Dan kami juga membuka donasi saat ini, Mbak. Kami Mhm. buka donasi di Mhm. sekret kami. Mhm. Jadi apabila sahabat-sahabat Karta di Kota Metro maupun sekitar Banjarmasin ya ingin berdonasi membantu saudara-saudara kita yang saat ini terkena musibah. Kalau memang Mhm. kejauhan di lingkungan yang lainnya ingin donasi di Banjarmasin, kami siap Mhm. seperti itu. Bila perlu dijemput juga kami siap seperti Iya, itu. Donasinya nggak harus uang sih, apapun saja insya Allah barang membantu, gitu. bisa juga seperti itu. Yang penting bisa membantu ya, Kak, Iya. ya gitu. Mm-mm. Oke, mungkin kan sekarang tuh banyak nih pemuda bukannya berperan tapi malah baperan. Ya kan kebanyakan gitu kan. Iya. Itu menurut Kak Saib bagaimana itu? Kalau menurut saya yang baperan itu mungkin dari proses kedewasaannya belum maksimal mungkin ya. Kadang kan ada sih di teman saya itu juga, ketika di Karta saya mereka ini masuk grup kemudian di komen-komen Iya. segala sesuatunya. Terus keluar grup. Iya. Kadang kan status dia ini di grup gambar itu tidak di komen lah sama temannya, dibiarin aja keluar sendiri dari grupnya. Ya mungkin kita berpikir positifnya dia lagi banyak masalah. Iya. Ya. Mungkin juga ya proses kedewasaannya kurang sepertinya. Kita maklumi juga. Iya. Langsung kita rangkul lagi, kita dekatkan kembali, kita tanya ada permasalahan apa sebenarnya seperti itu, insya Allah. Gitu. Ya tapi memang ada sih ya mungkin Ada, yang pasti kejadian ada. yang kayak gitu. Setiap Karta pasti ada seperti Iya, itu banyak. baperan terus keluar grup Iya. gitu kan. Kadang idenya tidak Diterima gitu ya. tidak diterima. Kita punya ide ini kok nggak diterima, yang A punya ide kok diterima, padahal idenya bagus tempat saya. Ada seperti itu. Ada. Banyak yang seperti itu rata-rata. Terus bagaimana Kak Sohib sebagai ketua menyikapi hal seperti itu? Pasti kan ada Iya, tuh ya. ada. Yang jelas kalau metode saya akan ngobrol berdua dengan si beliau itu tadi yang kira-kira baperan. Iya, Saya ajak ngopi bareng dulu deh. Sebenarnya ada masalah apa gitu kan. Bukan masalah ide kamu ini kita tolak, tidak. Cuman kita pertimbangkan dulu positif negatifnya, mana yang bagus dulu. Insya Allah tetap kita ambil deh idenya seperti itu sih. Gitu ya. Bukannya kita menolak mentah-mentah enggak sih. Seperti itu. Bagus juga ya seperti itu ya. Buat pemuda-pemuda yang baperan, aduh kalian ini perlu jalan-jalan, perlu piknik kayaknya ya. Perlu ini kayaknya. Biar enggak baperan gitu ya. Oke. Terus di tempat Kak Sohib nih di Banjarmasin gitu. Pemuda-pemudanya tuh kira-kira kalau misalkan diajak kegiatan gitu tuh langsung gercep gitu nggak sih? Ada yang gercep, ada yang mager juga. Ada juga yang banyak alasan. Jadi ada 3 tipe pemuda yang ketika disampaikan kegiatan, ada yang mager, ada yang gercep, ada juga yang banyak alasan. Mungkin yang gercep itu adalah memang pemuda-pemuda yang ingin belajar, karena di awalnya saya memilih teman-teman atau sahabat-sahabat ketika struktural itu menyampaikan saya nggak butuh banyak-banyak orang sih, nggak butuh banyak-banyak pemuda, cuman saya butuh pemuda yang benar-benar ingin belajar bersama. Jadi alhamdulillah saya pilih, dan kebanyakan juga yang ketika saya sampaikan langsung gercep juga seperti itu, nggak pikir-pikir panjang seperti itu. Iya. Ada juga yang malasan, mungkin Mas ini nggak ada motor, alasan Mas ini itu hal klasik banget kan seperti itu. Iya. Apa perlu kita jemput? Nggak usah Mas. Akhirnya ya datang sendiri juga. Datang sendiri gitu ya. Banyak seperti itu. Oke. Apalagi ya? Tadi aku sempat di masa pandemi sekarang gitu kan. Mungkin dari bidang-bidang kelima bidang itu gitu kan nggak bisa apa ya terlaksana gitu, masih ada hambatan-hambatan gitu. Kira-kira di bulan-bulan ini yang bakal terrealisasi duluan kira-kira di bidang apa? Kalau ini kita masih tetap berjalan di bidang lingkungan hidup, karena lingkungan hidup kan tidak memandang pandemik ya, mungkin 1 orang 2 orang bisa ngurusin tanaman segala macam kan. Kalau bulan ini mungkin kita masih lingkungan hidup. Kemudian untuk selanjutnya mungkin kita bisa mengadakan yaitu itu tadi menyambut bulan Ramadan, tapi ya lihat bulan besok. Iya, boleh enggak? Ini kan sepertinya pertengahan bulan ini pergantian wali kota. Ya kita lihat keputusan dari Bapak Wali Kota seperti apa, infonya seperti apa, surat edaran seperti apa. Kalau memang bisa ya kita lanjutkan seperti itu. Dan di Banjarmasin juga alhamdulillah kemarin tanggal 10 Pak Babin beserta tokoh masyarakat meresmikan Kampung Tangguh. Mungkin semua kelurahan sudah meresmikan juga semua. Kampung Tangguh. Kampung Tangguh. Seperti itu. Oke. Kalau menurut Kak Sohib sendiri di Banjarmasin tuh potensi yang ada tuh apa? Kira-kira di bidang apa yang paling berpotensi banget?
Kalau di Ganjaragung paling berpotensi yang di awal tadi sudah saya sampaikan, bidang olahraga. Bidang Bidang olahraga, olahraganya. kemudian kerohanian Islamnya. Heeh. Nah, bidang olahraga ini kita mempunyai, mungkin teman-teman dari kelurahan semuanya memahami deh, punya atlet-atlet yang memang sangat luar biasa, dari sepak bolanya, volinya kita juga punya, futsalnya juga kita punya. Jadi semuanya potensi yang pertama kalau di Ganjaragung itu menurut saya pemudanya adalah olahraga. Yang kedua islaminya seperti itu. Itu kan mungkin potensi dari diri ya. Kalau misalkan yang kayak di Sumbersari Bantul itu kan dia memanfaatkan potensi alam yang ada gitu, seperti halnya Sumbersari Alas Puri seperti itu. Terus kalau di Purwo Asri itu ada Damraman dan segala tempat-tempat yang ada berpotensi gitu. Kira-kira di Ganjaragung itu ada nggak sih? Kalau di Ganjaragung hal seperti itu sepertinya belum ada. Belum ada. Namun akan kita munculkan. Iya. Kemarin sudah ngobrol aja sih dengan Pak Lurah dan Pak Babin, rencana bikin acara kegiatan seperti yang rutin tiap minggunya itu adalah Ahad Klasik. Apa itu? Ahad Klasik itu seperti mungkin ya kayak dipayungi, kita tambahkan oleh ya permainan-permainan segala sesuatunya seperti itu. Ya kalau kayak di Sumbersari potensi itu tempat kita kayaknya belum ada zona yang memang benar-benar tempatnya yang ada seperti itu. Karena Ganjaragung sudah bangunan semua, sawah semua. Kemudian ada ledengnya seperti itu. Jadi kayaknya hal-hal yang tempat yang indah alam nggak ada kayaknya. Ya. Tapi mungkin bisa memanfaatkan gang-gang itu seperti halnya di Payungi itu kan memanfaatkan gang seperti itu. Mungkin bisa juga dicontoh. Tapi saya sendiri mungkin saya survei ya kemarin, nggak tahu juga kalau teman-teman yang sudah survei. Saya cari gang seperti di Payungi belum ada juga. Kalau di Payungi ini kan gangnya bagus tuh. Ada bambunya, pokoknya indah banget deh. Kita bikin tempat aja udah ada ide. Kalau tempat kita mungkin insya Allah nanti ke depannya kalau memang ini deal oleh Pak Lurah dan tokoh masyarakat, kita bikin di gang samping kelurahan itu, Jalan Subing. Mungkin Pasar Subing insya Allah. Pasar Subing gitu ya. Rencana seperti itu. Atau Market Day deh. Gitu ya. Iya. Berarti sebisa mungkin pemuda itu tuh memanfaatkan apa yang ada di kelurahannya gitu ya. Kayak jangan didiemin aja gitu kan, karena memang berawal dari pemuda gitu kan. Nah, kira-kira nih di tempat Kak Sohib kan ada sih pemuda yang alah ngapain sih ikut Karang Taruna, ngapain sih nggak ada feedbacknya buat saya kok. Ada milih alah mending saya hura-hura pergi kemana gitu, keluar ke bukan daerahnya ya, mungkin main di tempat daerah lain gitu yang menurut dia saya tuh gaul gitu, di Bandar Lampung contohnya seperti itu kan ya. Itu gimana menurut Kak Sohib kayak gitu? Ya mungkin dia memang orangnya tidak berorganisasi ya. Biasanya kalau orang yang cinta berorganisasi, tahu organisasi, ketika kita rekrut, kita ajak, dia sudah tahu sisi positifnya. Kadang kan kalau yang seperti itu, kenapa sih kita ikut Karang Taruna? Karang Taruna aja nggak dibayar. Betul. Tiap malam suruh kumpul, tiap minggu suruh kegiatan, dibayar aja enggak. Min-minnya paling kasih kopi sama makan. Gitu. Ya mungkin kalau orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang sudah lama tidak berorganisasi, yang nggak punya cinta sama kelurahannya, lingkungannya itu gitu kan. Mungkin ya kita paksa juga nggak bisa sih Mbak, karena kalau ke masyarakat tuh ya panggilan hati sih. Ya kita biarin aja, nanti sewaktu-waktu ya kita infokan, tetap kita infokan, kita share ada kegiatan-kegiatan, ya dia mau datang ya alhamdulillah, mau support alhamdulillah, kalau tidak ya kita tetap ajak lagi seperti itu. Yang penting terus bergerak ya Kak ya, karena memang kalau kita bergerak nanti orang-orang yang belum tahu Karang Taruna tuh apa pasti sih akan melihat, memandang gitu. Kalau kita selama ini bergerak terus di hal sisi yang positif, insya Allah teman-teman juga enak juga ya. Terjadi kemarin ketika di Karta kita, pertama kan kita memang anggota kita 36 nih. Sering kita ngadakan giat, kita share di grup kelurahan, grup PKK, grup RT RW. Nah, alhamdulillah dari RT yang memang belum ada anggotanya, contoh di RT sekian belum ada anaknya. Itu banyak Bapak RT-nya yang malah request, kok anggota saya belum masuk, mohon masukkan. Bahkan ada yang juga japri, Mas anak saya tolong masukkan, Mas anak saya tolong masukkan. Siap Bu, siapa? Alhamdulillah dari giat kita juga, dari bukti kita sudah melakukan beberapa giat, ya banyak sih teman-teman yang memang ingin gabung lagi, ingin bergabung, ingin belajar bersama, banyak alhamdulillah. Karena dari bergerak itu tadi ya aksi. Tapi kalau seumpamanya kita cuma diem aja, cuma struktur aja, nggak jalan-jalan, ya pasti ngilang semua. Seperti itu. Tapi sekarang harus memanfaatkan teknologi yang ada loh Kak, misalkan media itu. Kita harus rajin nge-share gitu loh. Kalau bisa ya anggota-anggota lainnya suruh nge-share juga gitu loh. Karena apa ya?
kalau misalnya mereka nge-share tuh kayak rasanya tuh Karang Taruna Ganjar itu ya milik dia juga Iya, gitu loh. Karena apa ya, sekarang tuh media itu memang apa ya, di masa pandemi ini memang luar biasa gitu ya. Karena kita dikenal orang juga mungkin dari media gitu Iya, loh. betul, iya. Kita mau gerak juga mungkin gerak kita terbatas. Tapi kalau kita pakai media, kita nge-share nih, misalkan Kak Sohib lagi ini nih podcast bareng aku gitu. Terus Kak Sohib nge-share gitu kan. Terus teman-teman anggota-anggota Kak Sohib juga nge-share gitu kan. Kan berarti kan mereka ada kepemilikan Karang Taruna gitu loh. Betul. Gitu kan. Ya sama ketika kemarin Mbak Rani ngirim pamflet ke saya itu, Kak tolong di-share. Kemudian alhamdulillah dari bidang media juga sudah meng-share segala sesuatunya. Dan saya juga meng-share di grup-grup yang memang ada di HP saya, seperti tim futsal saya, kemudian alumni di kampus saya, bahkan ada yang komen seperti ini, Masya Allah. Saya lebih suka lihat hostnya daripada narasumbernya. Seperti itu, luar biasa kata saya. Bagus. Kayaknya lebih bermanfaat hostnya ini daripada narasumbernya, dia bilang gitu. Saya jawab, wah Kak, ini temanya luar biasa ini. Temanya adalah mengulang kekusutan dan kerutan di masa eranya, saya bilang gitu. Jadi di grup ketawa semua itu ya. Hal-hal bercanda aja sih seperti itu ya. Di sisi lain juga teman-teman ada yang support luar biasa, Kak So. Kadang-kadang saya kan kalau di Ganjar Agung itu dipanggil Kak So, Kak So atau Maso gitu kan. Bukan bakso. Bukan. Apalagi soto enggak juga. Bukan ya, oke. Jadi lanjutkan Kak, semangat terus. Ya, saya bilang seperti itu. Banyak yang komen-komen tentang saya pasang pamflet. Karena memang itulah kita harus media itu kita manfaatkan gitu. Karena jejak digital memang tidak bisa dihapus. Jadi mungkin saat kita sudah tua nanti bisa dilihat kan oleh generasi kita. Mungkin gitu nanti kan. ketika anak saya sudah besar, sudah dewasa, sebagai bukti. Ini loh Ndok, bapakmu ini pernah berguna juga. Mana Pak buktinya? Nah, gitu kan seperti itu. Kita tuh ada di Karang Taruna ini ya, kelurahan sudah ada database berapa sih? 748 anggota yang sudah mendaftar di database Karang Taruna. Nah, 784 anggota itu harusnya menge-share kegiatan-kegiatannya gitu. Baik itu kegiatan di pusat di kita ya, Karang Taruna kota maupun Karang Taruna di kelurahannya masing-masing begitu. Karena kalau misalnya mereka nge-share tuh berarti kepemilikan dia gitu loh. Kayak ngerasa, oh saya ini di kelurahan, misalkan di kelurahan Ganjar Agung, anggotanya nge-share, oh berarti saya tuh memiliki Karang Taruna Ganjar Agung, seperti itu ya Kak. Harus punya rasa memiliki. Iya betul. Daripada sosial medianya di-upload misalkan status galau, status apa itu nggak bermanfaat banget. Itu kan apa ya? Apa ya? Ininya sendiri malah diumbar gitu. Aib sendiri malah diumbar. Lebih baik kita menyebarkan hal-hal yang positif seperti sharing kegiatan-kegiatan yang goes. Itu tadi ya. Hari Jumat ya mau Insya Allah seperti itu. Hari Jumat tuh di-share. Nanti kan banyak orang yang tahu. Buktinya kita aja kegiatan kita nih kayak yang di kota ya, sekedar info itu tuh di-share loh malahan sama seluruh kelurahan. Bukan, malah orang-orang yang di luar Lampung seperti yang kemarin itu Gorontalo ya biji ya. Terus Sulawesi segala macam. Warga luar Lampung aja tuh sampai tertarik dengan kegiatan kita. Masa sih yang di kita sendiri di metro aja nggak mau nge-share, itu tuh kan kebangetan banget ya nggak sih Kak? Iya, berawal dari kita lah intinya. Iya, berawal dari kita gitu. Karena memang pergerakan kita itu selain kita aksi, kita juga harus media juga, main media gitu kan. Gitu. Alhamdulillah dari tim kita juga, tim media sangat kreatif mereka. Ya beberapa kali setiap bikin giat ataupun kegiatan, mereka selalu bikin video, hasilnya luar biasa. Pokoknya mereka ini hebat banget deh, kerja tanpa waktu, kemudian tanpa dibayar. Ketika saya memerintahkan bikin edit segala sesuatunya, simple langsung selesai. Luar biasa. Tanpa dibayar mereka luar biasa. Itulah kehebatan dari anak-anak Kartan ini. Karena memang jiwanya jiwa kemanusiaan, bukan jiwa pribadi gitu kan. Mungkin ada sih sebagian yang orang yang ngapain sih ikut kumpul-kumpul, mending saya kerja, mending saya cari duit gitu daripada saya kumpul-kumpul nggak jelas kayak gitu kan. Mungkin ada ya sebagian di tempat Kak Sohib begitu ada, banyak. Mungkin ada nggak sih rintangan-rintangan selama menjabat kemarin tuh dikukuhkan kapan? Di bulan Januari ya, sekarang sudah Februari. Kurang lebih 1 bulan menjabat. 10 Januari kalau nggak salah 10 Januari. Pas 1 bulan ini. Pas 1 bulan ini, kira-kira ada nggak hambatan yang Kak Sohib? Kalau hambatan di 1 bulan ini, hambatan paling besar mungkin semua dirasakan yaitu adalah suasana yang pandemik ini. Positif ya. Betul. Ya, karena kita mau kegiatan yang mau menunjukkan ke
kelurahan kita, ke masyarakat kita terhambat oleh pandemi. Kemudian kedua, hambatannya adalah seperti biasa, anggaran. Kita nggak munafik bahwa bahkan kita walaupun kita nggak dibayar, kita juga butuh anggaran. Betul. Kita mau ngadain hal yang besar, hal yang bagus, tapi kalau nggak ada anggarannya, ya itu berat juga. Iya. Kemudian mungkin yang ketiga adalah semangat dari teman-teman yang saat ini belum bergabung. Pengen saya semua dari pemuda Ganjaragung yang sudah tercantum maupun yang belum tercantum di Karta Gaung tetap gabung seperti itu. Gitu, karena harus mempunyai rasa memiliki tadi itu. Iya, rasa memiliki, betul. Takutnya muncul obrolan seperti ini, loh saya kan nggak masuk struktur, kenapa saya harus bergabung? Sebenarnya enggak. Yang merasa gitu. Dari warga pemuda Ganjaragung, ya ini hajat kita bersama, ini milik kita. Karta Gaung ini milik orang Ganjaragung semuanya. Seperti itu. Kalau Kak Sohaib sendiri udah tahu belum usia untuk menjadi Karang Taruna? Kemarin tuh kayaknya 30 ya. 13 sampai 45 tahun ya. Ya itu sudah termasuk otomatis ya, bukan mau didaftar atau enggak, itu otomatis sudah menjadi bagian dari Karang Taruna seperti itu. Mau tadi Kak Sohaib bilang didaftar ataupun tidak didaftar, kalian tuh sudah menjadi bagian dari Karang Taruna, begitu kan. Jadi sudah saya sampaikan juga ke teman-teman. Jadi takutnya ada obrolan itu tadi. Saya nggak dipanggil, bukannya nggak dipanggil. Yang merasa umurnya sudah siap, tadi itu 13 sampai 45 tahun, yang merasa Ganjaragung, ayo bangkit gitu. Nggak perlu ditarik-tarik segala macam. Bahkan bila perlu ya ketika ada kegiatan langsung pertama datang deh gitu loh. Kayak kita bagi uang langsung pertama datang gitu loh. Kalau suruh bagi uang, dapat donasi pertama sendiri. Tapi kalau ada giat paling terakhir datangnya. Masya Allah. Masya Allah, itu harus apa ya? Ya mungkin Kak Sohaib itu sebagai ketua aksi dulu deh, biar supaya dikenal oleh pemuda-pemuda di sana, terus mereka mau gabung, begitu ya Kak ya. Insya Allah ya. Oke. Mungkin terakhir nih, harapan Kak Sohaib sendiri sebagai ketua itu bagaimana? Harapan ketua Ganjaragung, ketua Karang Taruna Ganjaragung. Harapan saya yang jelas adalah yang pertama meningkatkan sumber ekonomi dari kelurahan kita sendiri, karena dari giat-giat kita, berawal dari giat kita, dari giat entah itu marketing atau segala sesuatunya, meningkatkan kualitas ekonomi dari warga kita sendiri. Kemudian yang kedua, ingin membangun Ganjaragung yang memang benar-benar pintu masuk dari kota. Kan kalau sebelum ke kota metro ngelewatin tempat kita dulu. Ya, jadi ingin membuat Ganjaragung ini sebagai kota pintu gerbang sebelum masuk kota metro. Jadi lebih indah dulu. Kemudian selanjutnya adalah ingin membangun pemuda-pemudinya yang tadinya bermalas-malasan, lebih kreatif lagi, memunculkan ide-ide ataupun suasana yang memang bisa membangkitkan suasana Ganjaragung lebih maju seperti itu. Gitu ya, itu harapan dari Kak Sohaib gitu ya. Oke, mungkin ada lagi nggak ya? Kira-kira Kak Sohaib mau tanya nih, kan Kak Sohaib tadi saya belum tahu nih apa sih sekretariat Karang Taruna aja Kak Sohaib tadi belum tahu ya. Padahal Kak Sohaib adalah ketua Karang Taruna. Masa nggak tahu di mana sekretariatnya gitu? Ini sangat lucu sekali nih. Saya ini sahabat Karta, ini luar biasa. Ini alhamdulillah kalau saya nggak diundang ke sini, mungkin saya nggak tahu nih tempat sekret Karta Kota ini di mana. Ini luar biasa. Terima kasih Pak Ferry sudah menyempatkan saya. Ini undangan paksaan sebenarnya. Kata Mbak Rani tadi kalau nggak diundang ketua-ketua nggak mungkin tahu Mas, nggak mungkin silaturahmi ke sini. Betul. Kalau tidak diundang ya nggak kesini juga saya sebenarnya. Iya betul. Iya, mungkin saya nyuruh anggota tolong hadir. Tapi ini yang suruh wajib hadir ketuanya kan. Luar biasa. Sempat saya tanya tolong kirim lokasi kan. Kata Pak Ferry cari sendiri. Prihatin ya, soalnya kan harusnya ketua-ketua berarti ketua-ketua Karang Taruna maupun anggota-anggota kelurahan tidak memiliki rasa kepemilikan di Karang Taruna kota ini ya. Saya pengennya seperti ini sih, ya nanti saran aja sih. Pengennya setiap ketua Karta di seluruh kelurahan maupun kecamatan kumpulkan jadi satu, kita bikin event-event yang memang sharing gitu ya. Sharing boleh deh. Bila perlu bikin event yang memang membangun untuk kota metro. Insya Allah dari kami ya hadir lah, saya juga hadir. Insya Allah. Pengennya sih setiap ketua-ketua kita dudukkan, kita ngopi bareng, ngobrol bareng. Gitu. Entah itu ngobrol masalah hibah segala sesuatunya, yang penting ngobrol gitu, sharing gitu ya Kak. Jadi ketika ada masalah juga ada ide dari kelurahan yang lain, oh gini nih kan enak. Jadi nggak dipendam sendiri oleh
Ketua pengurus sendiri ya, masing-masing. pengurus sendiri. Tapi kita bisa sharing gitu Kadang ya. kan ada sih Mbak yang seperti kita Karta ini jalan sendiri tanpa ada support dari kelurahnya. Iya, Ada yang kelurahannya juga support tapi tokoh masyarakatnya enggak. Jadi kita juga butuh solusi bagaimana unsur dari kelurahan, masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kemudian yang lainnya itu bisa support. Jadi enak ketika jalan gitu loh. Iya. Jadi butuh yang sharing-sharing seperti Iya, itu betul. sih. Kolaborasi juga diperlukan betul, loh Kak. betul, Misalkan kan kita ada LSM, PKK Iya. dan segala macam. Karang Taruna tuh sebenarnya wadahnya sama dengan itu LSM. Malah kita ada 2 naungan, Kemendagri dan Kemensos. Tuh, kita malah kuat banget tuh kan. Hanya itu mulai berkolaborasi Ya, gitu. pokoknya ditunggu deh kumpul-kumpulnya. Siap. Mungkin setelah pandemik deh ya. Setelah pandemi maupun ya di tengah-tengah pandemi pun sebenarnya bisa dengan menerapkan protokol kesehatan gitu. Insyaallah. Dan untuk anggota-anggota Kak Sohib, jangan malu untuk datang ke Sekretariat Karang Taruna Kota karena itu tempat wadah untuk sharing kita semua gitu loh. Dari dengerin semua tuh orang. ya, sahabat-sahabat Karta Gaung Sahabat Kota. yang saat ini masih nonton, kayaknya nonton nih. Butuh komen-komen yang sangat lucu-lucu kayaknya nih ya. Tuh sudah pesan dari Mbak Rani kalau memang nggak harus ketua ya Mbak kesini Iya, Mbak ya. nggak harus ketua, Dari anggota. bidang apa saja, Bidang anggota apa saja. sini. Insya Allah disediain kopi Mbak ya. Insya Allah ada Gorengan kok. juga ada ya. Ada. Tapi ini belum ada ini gitu ya. Nanti paling nyusul. Nanti. Ya, Gitu. nanti ini hanya sekedar gambar. Mungkin kopinya di sana. Oh iya di sana kopinya ada di sana sama gorengannya ya. Iya. Tenang. Mbak Rani ini orangnya nggak menepati nggak apa namanya, nggak bohong deh. Nggak bohong. Insya Allah ada kopi ya. Jadi teman-teman Karta semua deh, nggak harus ketua yang kesini, semua boleh kesini. Iya, Silaturahmi ngobrol bareng sama Mbak Rani. Ini. Pokoknya rasa kepemilikan teman-teman semua tuh di Karang Taruna harus ada gitu loh. Tuh dengerin. Ada makan siang juga Mbak? Nanti di endorse, tenang aja. Kesininya jangan jam 12, nggak boleh Pak ya, dari pagi sampai dari pagi sampai jam 12 1 lah ya itu. Gitu. Tidak boleh melebihi pasal 12, bahaya. Bahaya. Lebih pasal 12 bangkrut sini nanti ya. Gitu ya. Tapi Kak, untuk saat ini yang kita undang di podcast ini, ketua-ketua yang sudah dikukuhkan. Kenapa saya kayak gitu? Karena untuk menyemangati ketua-ketua yang lain yang belum dikukuhkan. Oh gitu. Banyak. Masya Ada Allah. baru 8 ya. Jadi saya pikir kemarin Ganjar Agung itu adalah pengukuhan paling terakhir. Enggak, justru malah pertama kayaknya. Pertama, luar biasa. Aplaus dulu buat Aplaus Ganjar dulu. Agung Mbak. Luar biasa. Terima kasih untuk lurahnya yang sudah mensupport ya, disupport sama lurahnya kan ya. Pasti. Keren banget sumpah. Iya, luar biasa. Untuk dikukuhkan. Pikir saya malah Ganjar Agung ini paling terakhir pengukuhannya. Ternyata pertama ya. Insya Allah ya nggak terakhir amat ya. Iya. Kayak pertama tuh mana? Lupa. Tapi kayaknya Ganjar Agung deh yang saya lihat itu. Masya Allah, keren banget. Luar biasa. Dari 22 kelurahan, baru 8 kelurahan yang dikukuhkan. Setelah ini ada lagi ketua Karta mana ini rencana? Rencananya yang sudah dikukuhkan itu kemarin kan Sumbersari, terus Tejo Agung, Tejo Sari sudah, Ganjar Agung sudah, mana lagi ya? Purwoasri juga udah, cuman kemarin tuh Purwoasri sempat saya ajak, katanya nanti Mbak bidang-bidangnya mereka gini, nunggu gerak dulu baru mau di podcast gitu loh. Seenggaknya kan di podcast dulu aja, nanti bisa tahu apa ide-idenya gitu, biar ketua-ketua Karang Taruna yang lain tuh bisa mencontoh gitu ya kegiatan lain begitu ya kayak. Itu yang penting aksi gerak dulu gitu ya, seperti omongin Kak Bahtiar ya, kita bangkit dulu, gerak-gerak dulu, apapun kegiatannya kita bareng-bareng begitu. Betul. Gitu. Mungkin itu saja ya kita podcastnya, tema kita hari ini Karang Taruna dan bagaimana pemuda berperan, bukan baperan. Ya Kak ya, terima kasih Kak Sohib, sama-sama jauh-jauh dari Ganjar Agung. Jauh banget loh ini. Nyebrang berapa lampu merah ini ya. Nyebrang lampu merah. Ini. Sampai untung gak nyasar ya, ada Google Maps untungnya. Untung aja alhamdulillah. Padahal katanya tadi sering ngelewatin sini tapi nggak pernah mau mampir. Sering lewat ke 28 ke Al-Fajr, sering lewat sini kok. Tapi nggak mau mampir, nggak tahu atau memang. Ya itu tadi, kalau di depan itu ada sedia kopi gratis segala macam, mungkin banyak yang mampir. Mungkin mampir gitu ya. Karena nggak ada tulisannya. Nggak ada tulisannya. Tapi kan ada tulisan Karang Taruna. Iya. Berarti kesini cuma pengen dapetin kopi dong, nggak pengen sharing. Ayolah. Kopinya juga nggak ada, nggak bercanda. Alhamdulillah. Silaturahmi aja deh. Mungkin yang kedepannya kalau sudah tahu seperti ini enak, kalau tempatnya juga ya kapan-kapan juga sharing bareng. Ya sharing lah intinya. Sini mau kesini juga orangnya maluan. Mau kemana-mana juga gak enak.
kalau nggak ngajak temen nggak bebas gitu loh. Iya. Alhamdulillah kan udah tahu, insya Allah mampir. Insya Allah ini Iya. terus ya. Iya. Nanti dua-dua kelurahan, nanti semua ketua-ketua Karang Taruna Siap. bakal sharing, bakal diajak podcast programnya apa saja. Yang jelas dari Karta Gaung kami membutuhkan ide-ide kreatif dari teman-teman sahabat Karta, ketua-ketua Karta semuanya. Mungkin dari kami juga ada yang kurang ataupun ada ide yang lebih maju lagi dari teman-teman yang kami sangat membutuhkan ide-ide seperti itu. Iya. Ditunggu pokoknya. Karena ini bukan persoalan apa sih? Nih ke kelurahan gue nih kayaknya bagus maju bla 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 macam gitu. Enggak sebenarnya. Sebenarnya kemajuan untuk kelurahan masing-masing gitu. Bukan maksudnya ini punya gue bagus, terus punya lo jelek belum gini. Enggak gitulah ya kayak sebenarnya kan ya. Sebenarnya demi kemajuan daerah masing-masing gitu kan. Gitu. Tapi dengar-dengar nanti bakal ada lomba nih. Lomba apa itu? Karang Taruna kelurahan di masing-masing kelurahannya gitu. Mana Karang Taruna yang berprestasi, terus Karang Taruna yang tahun kemarin tuh kami Ganjaragung alhamdulillah dapat juara loh. Juara. Gitu-gitu dapat juara. Juara biasa. Juara berapa ya? Juara 3 kan? Juara 3 ya. Saya aja kaget. Ganjaragung juara 3 luar biasa. Kayak gitu aja juara 3 apalagi ini nanti ya. Ini nanti kan. Saya bisa 5-6 paling ya. Jangan dong. Kalau bisa 1. Masya Allah. Luar biasa. Insya Allah. Karena yang dilihat itu kayaknya prestasi, terus gerakannya, terus apa ya, kegiatan-kegiatannya begitu yang dilihat gitu. Gitu Kak. Jadi tunggu deh. Ini terima kasih banget. Sama-sama. Kak Sohib udah datang, sudah menyampaikan aspirasinya. Siap. Terus harapan-harapannya juga. Tadi motivasinya juga dikasih sama Kak Sohib tadi tentang pemuda-pemuda yang berperan bukannya baperan gitu ya Kak ya. Tetap semangat. Tetap semangat walaupun di tengah-tengah pandemi kayak gini kita harus tetap kalau bisa berdampingan lah dengan corona ini ya. Karena ya gimana kita mau memutus rantai dari penyebaran ini ya kita juga masih bersama-sama. Iya. Begitu Kak Sohib, terima kasih. Sama-sama Mbak Rani. Dan kita tutup dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.